November 2024, gue pergi ke Jepang selama 10 hari dan berhasil mengunjungi 9 kota dengan budget sekitar 12 jutaan. Puas banget karena bisa keliling Jepang menikmati tempat-tempat indah kayak Kamikochi, Alpine Road, Hakuba, Kansai, Tokyo, sampai ke Fuji. Penasaran gimana caranya gue bisa hemat segitu padahal kan Jepang terkenal mahal? Nah, di video ini gue bakal bahas tuntas rincian pengeluaran dan tips-tips buat lu yang mau traveling hemat ke Jepang. Yang pertama kita akan bahas soal transportasi. Transportasi di Jepang tuh memang terkenal mahal dibandingkan negara Asia lainnya. Bahkan hampir 40% dari total pengeluaran gue habis di transportasi. Tapi tenang, semua bisa disiasati asal tahu cara dan strategi pakainya. Tips pertama, gunain pas daripada IC card. Selama 10 hari gue sama sekali nggak pakai IC card karena rutenya emang pindah-pindah kota. Jadi gue benar-benar riset dulu untuk memaksimalkan pas yang ada. Tapi sebelumnya gue bakal kasih tahu dulu nih rute perjalanan gue. Jadi gue mendarat di Kansai, Osaka. Terus gue keliling-keliling lah tuh di Osaka. Terus gue juga ke Nara, Kyoto. Terus gue ke Toyama, buat ke Tateyama, Alpine Road. Lanjutnya gue pindah kota ke Hakuba. Habis itu gue ke Matsumoto buat main-main ke Kamikochi. Nah dari situ gue ke Nagano karena gue mau pindah kota ke Tokyo. Di Tokyo tuh gue ke Kamakura sama ke Fuji juga. Jadi untuk nge-cover semua kota-kota tadi pas dan tiket-tiket yang gue gunakan, itu yang pertama ada JRW Kansai Area Pass. Pas ini tuh berguna banget karena bisa cover area Osaka, Nara, Kyoto sampai ke Suruga. Dan ini udah termasuk Haruka Train dari Bandara Kansai. Yang kedua, gue naik Shinkansen Suruga ke Toyama. Kenapa gue naik Shinkansen? Ya simple aja, gue pengen nyobain Shinkansen Jepang dan juga itu merupakan transportasi cepet dari Suruga ke Toyama. Terus habis itu gue juga beli Toyama Pass. Pas ini gue gunain buat kereta lokal dan juga tram di dalam kotanya Toyama. Selain itu, bisa dipakai buat naik kereta ke Tateyama Alpine Road dan juga Kurobe Gorge. Terus yang keempat ada Kamakura Pass. Kamakura Pass sesuai dengan namanya itu digunain buat naik kereta dari Tokyo ke Kamakura. Terus selain itu juga bisa digunain buat naik kereta lokal yang cantik dan unik ini yang ada di Kamakura. Pas selanjutnya yang gue pakai adalah Fuji North Area One Day Bus Pass. Jadi dengan pas ini kalian tuh bisa keliling Fuji selama seharian tuh dengan bis. Bisa ke area Kawaguchiko, Saiko, ataupun Motosuko. Terus selain itu gue juga beli Tokyo Subway tiket. Dengan pas ini, kita tuh bisa bebas naik metro ataupun toy subway di Tokyo selama 48 jam penuh. Tips kedua untuk menghemat transportasi adalah gunain transportasi lokal kayak tram, bis, ataupun kereta untuk daerah yang nggak di-cover sama pas. Contohnya nih, kayak gue naik kereta sama tram buat ke rute Tateyama Alpine Road. Terus gue juga pakai kereta dan juga bis untuk ke Kamikochi dari Matsumoto. Selanjutnya gue juga ada transportasi lokal lainnya, diantaranya kayak kereta sama bus yang gue pakai di Kyoto, Osaka, Hakuba, Nagano, dan kereta ke Narita Airport yang itu tuh emang gak bisa di cover sama JR Pass ataupun sama pas-pas yang udah gue punya tadi. Terus tips ketiga dari gue buat menghemat transportasi adalah gunain bis malam buat menghemat hotel. Jadi dari Nagano ke Tokyo gue tuh naik bis malam seharga 2.700 yen. Bisnya tuh tepat waktu, nyaman, dan bisa bikin lo hemat biaya hotel. Jadi total pengeluaran transportasi gue selama 10 hari itu segini. Selanjutnya kita bakal bahas hotel. Hotel di Jepang tuh cukup variatif ya. Lu bisa nginep di dormi atau di hotel kapsul untuk menghemat pengeluaran. Nah ini tips-tips yang bisa gue kasih. Yang pertama, pesen jauh-jauh hari sebelum lu berangkat. Karena makin deket hari pemesanan lo tuh harga hotel makin naik gitu. Terus yang kedua, pilih hotel yang deket sama stasiun supaya mobilitas lo tuh lebih gampang. Dan yang ketiga, kalau lo terpaksa dan hotelnya emang lagi pada full, lo bisa pertimbangin untuk nginep di internet cafe. Tapi ini opsi darurat ya, terutama kalau lagi weekend di Tokyo. Selama gue 10 hari ada di Jepang, gue itu menginap di 8 hotel berbeda di 9 kota.
Gue nggak pakai kapsul hotel atau dormi karena emang gue udah pesen jauh-jauh hari, jadi masih dapat harga yang masuk akal. Pengeluaran hotel gue adalah segini. Yang ketiga kita bahas terkait wisata. Destinasi wisata yang gue kunjungin itu ada banyak banget nih. Jadi lu bisa lihat sendiri nih ya, satu-satu gue kemana aja. Lihat kan, banyak banget yang gue kunjungin. Sebagian besar tempat yang gue kunjungin itu tuh gratis. Dan cuman beberapa tempat yang berbayar. Terus lu tahu nggak, gue cuman habis segini buat ke semua wisata itu. Yang keempat terkait makanan. Gue paham banget ya, Jepang itu surganya kuliner. Mulai dari sushi lah, ramen, wagyu, snack, sampai ke buahnya tuh semuanya enak. Tapi gue akan bagiin tips untuk bisa menghemat makanan, karena ini kan ceritanya kita travel on budget ya. Yang pertama, lu jangan terlalu sering makan di restoran. Boleh sih makan beberapa kali, tapi untuk menekan budget ya sesekali aja lah. Sebagai gantinya, lu bisa coba makan di restoran cepat saji aja yang harganya jauh lebih murah. Yang kedua, sarapan lu bisa beli di konbini kayak di Sevel atau Lawson. Banyak banget pilihan makanannya yang enak dan mengenyangkan, terus juga harganya murah. Yang ketiga, jajan street food tuh boleh, tapi lo harus tahu diri. Jangan kalap, terus jadinya berakhir dengan total jajan street food lu sama dengan lu makan kayak di restoran. Ini total makan gue selama 10 hari ada di Jepang. Terus yang kelima, pengeluaran lain-lain. Selain pengeluaran yang udah gue sebutin tadi, masih ada pengeluaran lain-lain nih, berupa kayak laundry, locker, dan juga internet yang gue pakai. Saran tips hemat dari gue untuk pengeluaran-pengeluaran ini, yang pertama, cari locker yang ada di luar stasiun. Di luar stasiun ini tuh maksudnya masih di area stasiun tapi nggak di dalamnya stasiun, karena harganya tuh lebih murah. Terus yang kedua, untuk laundry lu bisa pakai koin laundry yang biasanya ada di hotel. Yang ketiga, internet lu bisa beli lewat Klook atau Agoda aja, nanti lu beli eSIM. Buat internet ini gue sempet dapat gratis dari Klook waktu gue beli JRWS Pass. Total pengeluaran lain-lain segini. Dan total semua pengeluaran gue adalah segini. Tuh kan, traveling ke Jepang tuh gak harus mahal. Dengan perencanaan yang matang, pemilihan transportasi yang tepat, dan juga sedikit riset, lo tuh bisa menikmati keindahan Jepang dari alam, budaya, sampai kulinernya dengan budget terbatas. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat lo yang pengen liburan hemat ke Jepang. Bye!